Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah di tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya kamu telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari, selamat malam. Malam ini akhirnya kita bisa menyelesaikan sedikit lagi rangkaian dari Prapaskah, dan sekarang sudah mulai menjelang Paskah. Tinggal besok kita melihat Paskah. Puasa dan pantang yang sudah dilakukan, ada yang terus melakukannya, bolong-bolong ya. Semuanya akan berakhir menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Dan ekspresinya terlihat, kalau saya lihat dari orang-orang yang datang ke gereja pada misa kali ini, itu sangat kelihatan. Bahkan ada yang datang dari jam 1 siang, saudara. Bayangkan betapa kudusnya orang itu. Mau mencari kursi kali ya. Enggak, tapi saya lihat dia merenung berdoa, loh luar biasa. Ya, yang datang jam 1 saya lihat pasti doretannya paling depan ya. Ada juga yang datang jam 2, jam 3, tidak ada yang datangnya itu mungkin setelah seperti biasanya itu ya, mungkin setengah jam, itu semuanya berbondong-bondong. Ini suatu hal yang menggembirakan. Yesus pasti tersenyum saudara-saudari dengan apa yang saudara-saudari lakukan ya. Coba kalau nggak percaya lihat wajah Yesus itu ya, senyum dia ya. Saudara, saudari yang terkasih, ada sebuah cerita. Jadi rupa-rupanya itu ada sebuah keluarga yang selalu cekcok. Dan keluarga ini dia miara burung beo. Suatu ketika cekcok, suaminya itu berantem dengan istrinya.
Lalu yang jadi kompor ternyata burung beo, ya. Ketika suaminya mengatakan, kamu nih kurang ajar, kamu juga kurang ajar, begitu ya. Burung beonya bilang, sikat Pak, sikat, gitu ya. Kamu yang kurang ajar, pajangan Pak, pajangan, begitu. Jadi burung beo ini rupa-rupanya menjadi kompor di keluarga itu. Maka suatu ketika dengan geramnya, dia suami itu mengambil burung beo itu dan dibawalah ke pastor. Lalu pastornya bingung, diceritakan yang tadi itu. Burung beo ini mana bisa saya doakan? Tidak pastor, kalau di jalanan dia sering dengar suara-suara orang-orang jualan. Pajanganlah, sikatlah, itulah yang menjadi provokasi di keluarga kami. Maka harapannya dititipkan di tempat ini. Mudah-mudahan burung beo itu bisa mendengar puji-pujian di gereja ini. Sehingga nanti dia tidak jadi provokasi, membawa damai. Sukacita, paling tidak keluar kata-kata pujian. Oke, ditaruhlah di situ. Lalu kemudian diambil besoknya lagi. Harapannya dia sudah mendengar kata-kata pujian itu. Suatu ketika ribut lagi saudara. Lalu kemudian, kamu ini kurang ajar, kamu kurang ajar. Lalu kemudian burung itu mengatakan, salibkan dia, katanya. Rupa-rupanya burung itu dititipkan pada saat Jumat Agung. Ketika para prajurit mengatakan salibkan dia, gitu. Itulah burung beo ya saudara-saudari, selalu mengikutilah apa yang dia dengar. Tetapi warta kali ini kita jangan seperti burung beo yang kemudian mendengar hanya sepotong-sepotong. Tetapi kita diajak untuk mendengarkan keseluruhan, suatu kabar sukacita. Saudara-saudari pernah bermimpi atau bahkan yang dulu pernah ngeliat atau nonton film Doraemon? Siapa angkat tangan yang pernah nonton film Doraemon? Anda sudah tidak tua lagi ya, sudah tidak muda lagi ya. Gitu ya. Doraemon itu punya kantong ajaib dan itu impian anak-anak. Dan kalau impian anak-anak itu adalah mereka itu paling suka itu adalah kembali ke lorong waktu. Waktu bisa diputar, bisa kembali ke sana. Dan orang pengen supaya punya yang namanya lorong waktu itu, bisa kembali ke masa lalu. Kalau ditanya, ke masa lalu itu mau kembali mau ngapain? Saya memperbaiki kesalahan yang saya buat katanya. Jadi gitu jawabannya. Jadi lorong waktu yang dipunyai oleh kantong Doraemon ini, yang hayalan, saudara-saudari itu hayalan, itu dirindukan oleh banyak anak-anak zaman itu atau bahkan orang-orang zaman kini juga. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka mau kembali, itu pengen memperbaiki yang namanya kesalahan yang saya lakukan. Saya mau memperbaiki supaya nggak salah gitu ya. Kalau bisa ujian yang kemarin saya tahu jawabannya sekarang, saya perbaiki supaya nggak dapat nilai jelek gitu ya. Nah saudara-saudari, kalau kita berbicara soal kantong Doraemon yang kembali ke masa lalu, kita nggak perlu menghayal seperti itu. Hari ini sebenarnya kalau kita saksikan, kalau kita lihat, kita itu punya mesin waktu yang berputar kembali. Berputar membawa kita pada suasana di mana kita itu terus diajak untuk melihat, untuk memperbaiki. Kalau masalahnya memperbaiki kesalahan, nggak perlu kantong Doraemon. Yang kita perlukan adalah Paskah. Yang kita perlukan adalah Paskah. Waktu Paskah inilah saatnya kita kembali lagi. Kalau saudara-saudari saksikan liturginya ya, dari awal itu adalah terang cahaya. Ya, upacara cahaya, itu cahaya melambangkan Tuhan yang mengusir kegelapan, penyelamatan. Dibacakan penyelamatan itu lewat bacaan yang panjang 4 kali tadi. Setelah bacaan panjang ini, setelah homili ini ada baptisan. Itulah ketika cahaya itu yang diwartakan menyelamatkan lewat Tuhan yang disalib dan dibaptis. Maka di sini nanti ada baptisan baru nih yang sudah duduk rapi, yang sudah dibaptis kemarin ya. Coba berdiri dulu yang baptisan baru. Ya, ini saudara-saudari warga baru kita beri tepuk tangan untuk mereka ya. Ya. Ya, silakan duduk lagi. Jadi upacara yang kita agungkan ini, suatu hal yang sangat penting adalah bahwa ada yang namanya pembaptisan. Ini adalah upaya untuk
melihat kembali untuk kembali lagi membuat kita menjadi nol kembali. Kita itu ketika dibaptis dosa kita diampuni. Tuhan memberikan kesempatan kita membuka lembaran baru. Coba kalau kita lihat dari bacaan Injil kali ini. Bagaimana yang namanya lembaran baru itu yang disebut dengan lorong waktu itu. Kalau saudara mau ke situ cuma memperbaiki kesalahan, gak perlu kantong Doraemon, perlu hanya Paskah. Kita lihat saudara dalam Injil hari ini. Dalam Injil dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Hari Sabat lewat, itu tandanya hari ke-7 lewat. Artinya kalau sudah 7, nggak ada hari ke-8, balik jadi 1 lagi. Kenapa Matius menuliskan hari Sabat lewat, yaitu menunjuk pada hari pertama? Ini menunjukkan penciptaan yang pertama. Hari pertama penciptaan. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-7. 7 Tuhan sudah istirahat adek ya. Hari ke-6 ya. Yang benar adalah anak-anak yang dibaptis tadi ya. Karena baru belajar dia. Nah hari ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Ayo apa hari pertama? Yuk lihat lagi tuh di bacaan yang pertama. Tuhan hari pertama itu menciptakan terang ya. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 4. Jadi Allah berfirman, jadilah terang. Dan Allah mengatakan terang itu baik adanya. Lalu dipisahkan terang dan gelap. Maka tadi ada upacara cahaya, upacara terang. Jadi yang diciptakan pertama adalah terang untuk mengusir kegelapan. Itulah yang disebut dengan hari Sabat lewat, muncul hari yang pertama lagi. Lalu menyingsinglah fajar hari pertama minggu itu. Menyingsinglah fajar, tahu fajar menyingsing berarti mengusir kegelapan. Kegelapan yang telah diusir itu menunjukkan terang mulai muncul dan akhirnya mulai siang. Gambaran ini mau menunjukkan kepada kita satu gambaran penciptaan kembali. Yang dulu kita pernah diciptakan, yang dulu kita pernah lahir, diciptakan lagi. Kita diingatkan kembali. Ada penciptaan baru lagi. Maka dikatakan di sini tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Malaikat turun dari langit dan mengatakan jangan takut. Ya. Ada berapa jangan takut dalam dalam Injil ini? Ada 2, satu disebut oleh malaikat, satu lagi disebut oleh Yesus. Jangan takut. 2 hal inilah yang mau kita ingat baik-baik saudara-saudari. Yang pertama adalah terang yang mengusir kegelapan. Artinya bahwa itu seperti lorong waktu. Saudara-saudari, dengan adanya terang yang mengusir kegelapan, berarti kita dibuka lembaran baru lagi. Kalau sudah halaman yang tadi hitam, kacau balau, coret-coretan, robeklah itu, buka lembaran baru, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau orang bilang mau kembali ke lorong waktu memperbaiki kesalahan, ini Paskah, diberikan waktu lagi, dikembalikan waktu lagi, terjadi penciptaan lagi, maka baharuilah hidup itu. Nah oleh karena itu, maka kita ini bersyukur sama Tuhan karena Paskah ini. Kita diberikan waktu, dikasih lembaran baru, nih tulis yang bagus lagi. Tulis buku nih yang putih, ditulis yang baik lagi. Jangan sampai salah lagi yang kayak kemarin. Kita diminta disuruh tulis ulang lagi hidup kita. Maka Paskah ini, salib ini bukan suatu hal yang biasa saja. Pengampunan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan ini bukan hal yang murahan. Ini hal yang mahal. Kalau murahan itu kita beli sesuatu murahan, gampang udah ini kita beli lagi besoknya. Rusak gampang kita beli lagi, gak usah dijaga. Kalau Anda beli barang mahal pasti akan dijaga baik-baik. Ini
Yang namanya kesempatan yang tidak murahan ini mahal, maka harus dihargai. Kita dihidupkan kembali, kita dibangkitkan kembali, diberikan buku yang putih, disuruh nulis ulang lagi, kalau kesalahan buat yang baru lagi. Ini kesempatan yang sangat mahal saudara-saudari, kesempatan yang luar biasa. Mari kita jangan takut membuat lagi hidup menjadi baru, menghargai hidup kita ya. Jangan kemudian kalau kita lagi kesulitan semuanya langsung depresi ya. Kita punya kesempatan baru yang bisa kita perbaiki. Yang belum dapat jodoh jangan khawatir, kesempatan baru tahun depan pasti bisa begitu ya. Karena ini ada lembaran baru lagi. Yang belum bisa bayar utang jangan takut, pasti Tuhan akan bantu lagi, ada kesempatan baru. Yang salah berbuat dosa jangan takut, ini adalah hari yang baik untuk bisa diperbaiki lagi. Nah saudara-saudari, maka untuk membuka lembaran baru lagi ada perintah yang kedua lagi. Yesus katakan dan malaikat katakan, jangan takut saudara-saudari. Maka kata jangan takut itu penting. Kalau kita membuka lembaran baru, membuka hidup kita, mengulangi hidup kita lagi supaya kita nggak salah, Tuhan akan bantu. Jangan pernah takut akan segala sesuatu, jangan khawatir. Jadi Romo itu saudara-saudari, itu tidak perlu khawatir. Walaupun gak digaji, makanan itu banyak sekali, saudara. Kalau gak percaya, coba kita bayangkan. Baptisan, anak baptisan, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan itu dirayakan. Romo silahkan saya undang makan ke rumah saya. Waduh, kalau gak datang dikirimin makanan, baptisan. Komuni pertama, dikirimin lagi, makanan lagi, kasih kotak lagi. Itu komuni pertama. Lalu kemudian pernikahan dulu deh. Pernikahan ya, apalagi itu nasi kotak banyak. Wah, nasi apapun, nasi kuning, nasi apa banyak semuanya. Kirim semua. Perminyakan pun, lalu kemudian ketika datang ke rumahnya, Romo jangan pulang, makan dulu. Padahal orang lagi sakit, ya. Makan dulu, makan lagi. Bahkan pada saat meninggal, saudara-saudari misa requiem, Romo jangan pulang, makan dulu, makan lagi. Bahkan setelah udah meninggal 7 hari, ada 7 hari lagi, selamatan lagi, doain lagi, makan lagi. Habis 7 hari, 40 hari lagi, makan lagi. Habis 40 hari, 100 hari, terus begitu. Itu baru 1 orang saudara. Bayangkan umat di Albertus berapa ya? Enggak khawatir, jangan takut. Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menjaga, bahkan kita pun dijaga dan dikuatkan. Nah oleh karena itu pesan Paskah kali ini sangat sederhana saja. Kita diberikan lorong waktu untuk memperbaiki kesalahan kita. Ini adalah suatu yang berharga, bukan suatu yang murahan. Maka hargailah hidup, perbaikilah hidup, hargailah waktu yang diberikan Tuhan, perbaikilah waktu yang telah kita buat. Dan yang kedua, jangan pernah takut untuk melangkah, Tuhan beserta kita. Amin.